Anda semua juga. Oke, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Saya di hari ini sebetulnya nggak pengen ngomong, cuman karena tadi ada Pak Muhammad Hidayat berbicara, saya merasa saya harus menyampaikan sesuatu juga kepada Anda tentang apa yang saya tadi dengar dari Pak Muhammad Hidayat. Yang pertama itu, tapi sebelum itu saya akan membahas tentang apa yang saya pelajari bersama dengan Pak Rudi. Pak Rudi ini salah satu dosen saya yang sama-sama berjuang di network marketing. Saya belajar di dunia network marketing di tahun 1988. Saya nggak ngerti. Ya, saya jelaskan sama Anda semuanya. Saya belajar dari network marketing dari yang namanya adalah 1988. Saya belajar. Sambil saya jualan cendol, saya belajar network marketing namanya Sunflower. Akhirnya berubah menjadi Sienna. Tapi saya nggak menjalankan dengan serius. Nah, setelah itu saya mulai belajar dari network marketing yang ada di Malaysia. Dan saya menjadi diamond pertama di Indonesia, diamond tercepat di Indonesia pada tahun itu. Ya, tahun 95-96. Padahal tidak ada kantor yang ada di Indonesia. Ya, pembelajaran saya pertama. Dan setelah itu saya menjalankan sebuah bisnis network marketing yang pertama kali binary di Indonesia bersama dengan satu perusahaan besar yang ada di Kuwait. Itu pertama kali binary di tahun 1996 akhir. Saya belajar dari Linci namanya, perusahaan Taiwan. Ya, saya membuat perusahaan itu sendiri bersama dengan teman saya, dan akhirnya terjadilah sebuah perusahaan yang besar. Namanya kanan kiri seimbang, KKS. Namanya UBS, kanan kiri seimbang. Jadi kalau nggak imbang nggak dapat bonus. Itu binary pertama. Bertahan dalam waktu yang sangat singkat mencapai omset kurang lebih sekitar 60 miliar dalam 1 tahun. Ya, dan perusahaan itu bertahan sampai dengan tahun 2007. Hebat ya, tapi saya udah nggak di situ. Karena saya sudah tahu kelemahan-kelemahan dan beberapa hal yang saya pelajari dari bisnis itu. Akhirnya saya menjadi konsultan sebuah bisnis network marketing 6 perusahaan. Terus saya ikut sebuah perusahaan bisnis yang namanya Manige. Ini saya ngomong berbicara dengan Anda, ini saya cuma berbicara dengan Anda. Nah, di antara tahun-tahun itu 96, 97, 98 saya tahu Pak Rudi kenal dengan saya. Mohon maaf Pak Rudi ya, saya belum kenal dengan Pak Rudi. Tapi Pak Rudi kenal dengan saya, ini bukan saya sombong, bukan saya sombong. Nah, saya pernah di satu perusahaan dengan Pak Rudi dan beliau melihat pada saat itu, saya bukan mau ngobrol ya. Nah, saya belajar dari Pak Rudi ini di perusahaan yang sama, akhirnya Pak Rudi kenal saya, dan akhirnya pada saat itu si Pak Rudi ikut saya. Pak Rudi lah yang melamar saya, bukan saya mengajak Pak Rudi join, tapi Pak Rudi yang melamar jadi dosen saya. Bener ya Pak Rudi ya? Saya nggak tahu apa yang membuat Pak Rudi begitu. Tapi setelah saya kenal dengan Pak Rudi, saya lama-lama saya berbicara dengan Pak Rudi, ada satu ilmu yang dipelajari, yang saya pelajari bersama dengan Pak Rudi. Karena timbulnya support system itu di rumah saya pertama kali di Indonesia. Timbul di rumah saya di kamar belakang, di ruangan tamu belakang saya itu bikin support system dulu. Pak Rudi di antaranya salah satunya, ya. Nah, akhirnya terus menjadi lebih bagus lagi ketika ada ada inputan dari Pak Naga Sugara dan Pak Louis Tendea, Pak Naga Sugara, dan dulu ada satu nama donennya Pak Naga Sugara juga namanya siapa? Nggak usah saya sebut ya. Itu juga menjadi lebih bagus lagi pada saat. Nah, apa yang saya pelajari itu sebetulnya sama. Yang hari ini mau saya ungkapkan sama Anda, bahwa Anda bisa ngerti 7 langkah sukses, Anda bisa ngerti 7 kebiasaan, tapi yang Anda juga bisa hafal namanya 3 prinsip dasar. Tapi mungkin Anda tidak akan memahami tentang 3 prinsip dasar dengan sepenuhnya. Karena sesungguhnya dikatakan bahwa 3 prinsip dasar itu adalah jiwanya sebuah network marketing, atau seorang yang mengatakan dirinya seorang networker, itu jiwanya. Yang pertama adalah edifikasi ini penting. Saya nggak mau ngajarin Anda edifikasi, tapi edifikasi ini penuh dengan yang namanya respect, penuh dengan namanya kepasrahan kita, betul-betul ketulusan kita tentang mengedifikasi seseorang.
Nah ini saya melihat belum terjadi. Saya melihat ini pernah terjadi sangat baik sekali di awal-awal pada saat Tianzi booming. Tapi di akhir-akhir ini saya nggak melihat itu. Artinya apa? Soulnya hilang, jiwanya hilang, respeknya nggak ada. Respect untuk apa? Soulnya dalam 3 prinsip dasar udah nggak ada. Sehingga yang terjadi yang tadi katakan beliau, aku nggak peduli dengan yang dilakukan orang, yang paling penting adalah diri bisa itu. Nah saya juga di sini ada satu donen saya juga namanya Pak Didi Waryanto, pernah mengajarkan tentang saya juga. Saya belajar dari dia ngomong-ngomong, Pak Agus, saya kan pernah ngobrol dengan Pak Agus ya Pak. Dia ngobrol, beliau mengatakan memang Pak, di dalam 3 prinsip dasar yang paling penting adalah fokus. Bukan fokusnya. Nah fokus itu apa sih? Kita melihat orang dulu Pak. Jangan melihat keuntungannya di kita dulu. Kita melihat keperluannya orang dulu, apa yang dibutuhkan orang dulu, bukan melihat diri kita dulu. Nah kesalahan daripada 3 prinsip dasar adalah mereka adalah fokusnya, bukan fokus tahu. Ketulusannya nggak ada ketika kita fokusnya. Tapi ketika kita fokus apa? Ketulusannya ada. Dan ini akan menjadi sangat bagus. Nah untuk itulah diperlukan kedewasaan. Pembelajaran. Karena kalau Bapak dan Ibu sekalian sekarang membahas mengenai yang namanya undercutting, namanya repackaging dan yang lain-lain. Di semua network marketing akan ada yang namanya undercutting. Akan ada yang namanya hal-hal seperti itu akan ada. Yang bisa membatasi itu bukan yang sebenarnya kita harus hadapi, itu adalah diri kita sendiri. Kita ini fokus atau fokus A. Ketika kita tidak mau fokus Pak, aku nggak peduli lagi dengan orang-orang. Mau mereka rugi, mau enggak, yang penting gue dapat kok. Gue bisa nyusun jarinya dan gue bisa dapat duit, bisa jual produknya dengan murah. Hati-hati. Karena undercutting ini tidak terjadinya tidak 1-2 orang. Bisa dikatakan undercutting ini terjadinya masif. Hati-hati kalau kita bicara soal undercutting. Undercutting ini terjadi masif. Bahkan yang mulai dengan 3 juta, 5 juta, 10 juta pun ada undercutting. Terjadi di situ masif. Kenapa? Karena tidak ada tadi fokus ini lagi. Tidak ada fokus out lagi. Yang ada fokus. Fokusnya bukan pada orang lain, tapi fokusnya pada diri sendiri. Yang penting network gue cari. Yang penting gue ajari cara-cara seperti ini ke dunia buat. Yang penting akan terjadi seperti itu lagi. Ketika kita bersentuhan dengan namanya marketplace, akan terjadi apa namanya undercutting. Dan yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Hidayat tadi betul. Ketika undercutting, Anda menjual undercutting, akan terjadi namanya sengketa, akan terjadi namanya maling, teriak maling, banyak. Jadi yang paling penting adalah ayo kita sekarang berbenah diri kita dulu. Integritas kita perbaiki dulu. Karena kalau nggak itu nggak akan selesai Pak. Mereka akan mencari mau barcode model apapun secanggihnya, maling lebih pintar. Maling akan lebih pintar mencari celah. Anda ngomong bahwa Anda menjalankan bisnis ini berkah. Anda menjalankan bisnis ini barokah. Barokahnya di mana? Kalau yang kita lakukan merugikan orang lain, apa yang kita dapatkan haram, Pak. Ketika kita mendapatkan dari haram, yang kita makan tadi itu dikatakan yang kita makan pun haram. Jangan cuma makan, Pak. Kau pakai untuk pergi haji pun nggak akan jadi haji mabrur. Ini saya mau mengajarnya kok. Apa yang kamu dapatkan dengan cara-cara seperti itu? Nah kalau masih bebel ya sudah, Pak. Memang orang itu seperti itu. Ayolah,
Kita ini mengasih makan anak-anak kita. Kita pengen diedifikasi dengan baik, Pak. Percuma lu naik panggung tapi dia ngomong, itu apa? Bangganya gimana? Coba. Anda masih muda-muda. Teman-teman semua masih muda-muda. Kalau kita nggak perbaiki diri kita sendiri, kalau fokus outnya kita tidak perbaiki, kita akan selalu menjadi fokus terus. Apa yang penting adalah grup saya. Yang lain nggak penting. Dan akan terjadi masif. Kenapa? Ingat, orang itu akan mengikuti apa yang dia lihat, bukan apa yang dia melihat orang kayak gitu. Dan celakanya adalah cara-cara seperti itu diajarkan ke bawah. Jadi apa ya namanya ya? Duplikasi yang seperti itu ngajarin gitu. Tak ajarin cara susun jaringan. Udah gitu. Jadi cari bandar, cari apa? Bandar yang hilang tak? Namanya kita sudah hilang karena masuk di bandar. Loh, saya kalau buka-buka saya buka semua. Ini yang terjadi. Saya cuma akhirnya banyak yang komplain. Akhirnya mereka yang betul-betul mau menjalankan mereka sudah mulai kayak gimana Pak Agus? Saya ingin hari ini saya bicara tentang Anda karena ini bisnis yang barokah. Anda menolong orang. Dulu saya masih ingat di sini. Kalau Anda menjalankan TNC, Anda itu dapat menjadi orang yang kaya juga, kaya sejati dan kaya materi. Membantu orang sakit, akhirnya orang itu sembuh. Anda dapat pahala. Kalau dapat bonus uang itu bonusnya berpahala juga, barokah juga. Nilainya sekarang nggak ada lagi, udah kurang lagi. Hari ini mari kita lihat, ayolah kita mulai. Gak akan mati, gak akan kalau anda betul-betul menjual dengan cara yang benar, gak akan mati. Jujur ya teman-teman, saya tuh tahu sebetulnya Pak, gimana terjadi antar karting, siapa ini, saya ngerti, cuma saya tahu. Kalau mereka masih hidup, mereka masih hidup, tapi ingat, ketika kita berbicara tentang network marketing, kita berbicara tentang jaringan. Ketika kita berbicara tentang jaringan, kita bicara tentang leadership. Ketika kita berbicara tentang leadership, kita bicara tentang lead by example. Kita akan berbicara dengan memberikan contoh pada orang. Apa yang dilakukan oleh para nabi kita itu gampang diucapkan, paling sulit dilakukan.